Kubalas pengkhianatan suami dengan membuat suami dan pelakor jadi gelandangan. Aku, Geni. Aku punya keluarga kecil yang sempurna. Suamiku, Nando, adalah pria yang tampan, pekerja keras, dan selalu bisa diandalkan. Kami juga dikaruniai Denny, anak laki-laki kami yang lucu dan pintar. Aku sendiri menjalankan butik kecil di pinggir kota. Butik itu belum sebesar yang kuinginkan, tapi aku bangga karena aku membangunnya dari nol. Tapi malam itu semuanya berubah. Aku tak pernah menyangka bahwa kehidupanku yang tampak sempurna itu akan hancur hanya dalam hitungan detik. Semua dimulai ketika aku pulang lebih awal dari acara arisan. Aku merasa pusing dan memutuskan untuk tidak melanjutkan acara itu. Saat melewati jalan raya menuju rumah, mataku tiba-tiba tertuju pada sebuah mobil yang terparkir agak jauh dari lampu jalan. Mobil itu mobil Nando. Jantungku langsung berdebar. Apa yang dilakukan Nando di sini? Kenapa mobilnya ada di tempat seperti ini? Penasaran, aku mendekat. Dengan langkah pelan-pelan, aku mencoba melihat ke dalam mobil itu. Dan apa yang kulihat? Hatiku hancur seketika. Nando sedang bersama wanita lain. Ya, mereka berciuman di dalam mobil. Wanita itu bukan aku. Aku tak bisa berkata apa-apa. Tubuhku membeku, tapi tangan ini tanpa sadar merekam mereka. Entah kenapa aku melakukan itu. Mungkin refleks. Mungkin karena aku tak percaya dengan apa yang kulihat. Setelah beberapa detik yang terasa seperti jam, aku mundur perlahan. Aku tak tahu harus berbuat apa. Pikiranku kosong. Yang kuingat, aku masuk ke mobil dan pulang ke rumah dengan hati yang rasanya sudah remuk. Malam itu aku menangis di kamar mandi sampai air mataku habis. Aku tak bisa tidur. Aku hanya memikirkan satu hal. Bagaimana caraku menghadapinya? Dan malam itu aku tahu, segalanya akan berubah. Hidupku yang sempurna tiba-tiba terasa seperti ilusi. Esok harinya, aku masih merasa seperti orang yang kehilangan arah. Aku tahu aku tak bisa membiarkan ini begitu saja. Aku harus menghadapinya, Nando. Aku tak bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, meskipun bagian dalam diriku ingin sekali melarikan diri dari kenyataan. Ketika Nando pulang malam itu, aku sudah duduk di ruang tamu. Denny sudah tidur, jadi kami bisa bicara tanpa gangguan. Aku memanggilnya masuk dan menutup pintu. Suasana tegang langsung menyelimuti ruangan. Aku bahkan tak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku tahu satu hal. Aku tak bisa lagi berpura-pura. Aku tahu semuanya, kataku pelan, mencoba menahan suaraku agar tak gemetar. Aku melihatmu kemarin malam. Nando terdiam. Ekspresinya tak berubah. Ia hanya menatapku dengan mata dingin, seolah sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Tanpa berkata apa-apa, aku membuka ponselku dan menunjukkan rekaman itu padanya. Rekaman yang merekam detik-detik ia berciuman dengan wanita lain di mobilnya. Sejenak, ada kilatan rasa bersalah di matanya. Tapi itu hanya sesaat. Kemudian, dia berkata sesuatu yang membuat hatiku benar-benar hancur. Aku sudah lama tidak bahagia denganmu, katanya datar, tanpa emosi sedikit pun. Aku ingin cerai. Aku ingin hidup dengan dia. Aku tak bisa berkata apa-apa. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk hatiku berkali-kali. Semua ini terlalu cepat, terlalu tiba-tiba. Bagaimana mungkin dia bisa berkata seperti itu? Bagaimana mungkin dia bisa meninggalkanku dan Denny begitu saja? Tapi, kita punya Denny. Balasku dengan suara bergetar. Bagaimana dengan anak kita? Dia akan mengerti nanti. Jawabnya dingin. Kamu bisa menjelaskan padanya. Aku sudah memutuskan. Aku tak bisa menahan air mataku lagi. Mereka mengalir deras di pipiku. Aku tak pernah membayangkan bahwa suamiku sendiri bisa begitu kejam. Setelah semua yang kita lalui bersama, setelah semua pengorbanan yang kulakukan untuk keluarga ini, dia hanya berkata, aku sudah memutuskan. Proses perceraian dimulai tak lama setelah itu. Nando tak memberiku kesempatan untuk berbicara lebih lanjut. Dia sepenuhnya meninggalkan rumah, membawa barang-barangnya, dan pergi tanpa rasa bersalah. Aku hanya bisa menangis diam-diam di kamar tidur setiap malam.
sambil memeluk foto-foto masa lalu kita. Foto-foto yang sekarang terasa seperti penanda kebohongan besar dalam hidupku. Denny, anakku, sering bertanya, "Kenapa papa nggak pulang lagi?" Dan setiap kali dia bertanya, aku hanya bisa tersenyum dan berkata, "Papa sedang bekerja." Aku tak tega mengatakan yang sebenarnya. Dia masih terlalu kecil untuk memahami semua ini. Malam-malam itu adalah malam terberat dalam hidupku. Aku merasa seperti kehilangan separuh jiwaku. Tapi aku tahu, aku tak boleh menyerah. Aku harus kuat demi Denny. Dia adalah alasan utamaku untuk bangkit. Meski hatiku hancur, aku tahu aku harus melanjutkan hidup. Hidup ini belum berakhir, meski rasanya seperti itu. Hari-hari setelah perceraian itu terasa seperti berjalan di tengah kabut. Aku mencoba melanjutkan hidup, tapi rasanya sulit sekali. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan kosong, seolah ada bagian dari diriku yang hilang. Tapi demi Denny, aku harus tetap berdiri. Anakku adalah satu-satunya alasan yang membuatku bangkit dari tempat tidur setiap hari. Suatu sore, aku duduk di meja kerja butikku, mencoba memperbarui media sosial untuk promosi. Aku ingin mengalihkan pikiran dari semua kekacauan ini. Aku membuka aplikasi dan mulai merekam video pendek, curhatan singkat tentang pentingnya menjaga semangat meski dalam situasi sulit. Aku hanya ingin memberikan sedikit motivasi, mungkin juga untuk diriku sendiri. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah, kataku sambil tersenyum tipis di depan kamera. Hidup ini penuh lika-liku, tapi kita pasti bisa melewatinya. Tanpa sadar, saat aku merekam video itu, rekaman Nando dan wanita itu masih ada di galeri ponselku. Entah bagaimana, video itu tiba-tiba muncul sebagai latar belakang statusku. Aku tak menyadarinya sampai beberapa jam kemudian, ketika aku membuka aplikasi lagi dan melihat notifikasi berdatangan. Banyak sekali komentar dan pesan masuk. Aku langsung panik. Apa yang terjadi? Ketika aku membuka status itu, aku baru menyadari kesalahanku. Video rekaman Nando dan wanita itu, yang seharusnya menjadi rahasia pribadiku, sekarang sudah terpampang di media sosial untuk dilihat oleh semua orang. Aku buru-buru menghapus status itu, tapi sudah terlambat. Video itu sudah tersebar luas. Dalam hitungan jam, video itu viral. Orang-orang mulai mengenali Nando sebagai karyawan di sebuah perusahaan besar. Mereka membagikan ulang video itu, menulis komentar pedas tentang perselingkuhannya, bahkan ada yang langsung menghubungi kantornya untuk menuntut pertanggungjawaban. Media sosial dipenuhi dengan hinaan dan kecaman terhadap Nando. Aku merasa bersalah pada awalnya. Ini bukan niatanku. Aku tak pernah bermaksud untuk menghancurkan hidupnya seperti ini. Tapi semakin banyak informasi yang kudengar, semakin aku merasa bahwa ini adalah karma baginya. Dia yang memilih meninggalkan aku dan Denny tanpa rasa bersalah. Sekarang dunianya runtuh karena ulahnya sendiri. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar bahwa Nando dipecat dari pekerjaannya. Perusahaannya tak bisa mentolerir skandal perselingkuhan yang begitu mempermalukan mereka. Reputasi Nando hancur, bahkan wanita selingkuhannya meninggalkannya karena malu. Aku tak bisa membohongi diriku sendiri. Ada sedikit rasa puas di hatiku. Setidaknya dia merasakan apa yang telah ia lakukan padaku. Tapi di sisi lain, aku juga merasa lega. Viralitas video itu ternyata membawa dampak positif bagi butikku. Banyak pelanggan baru datang karena penasaran dengan ceritaku. Mereka tertarik untuk mendukung usahaku. Bahkan ada yang memesan baju secara online dari luar kota. Butikku yang tadinya sepi mulai ramai dikunjungi. Meski begitu, aku tak bisa sepenuhnya merasa senang. Ada bagian dari diriku yang masih merasa bersalah. Aku tidak pernah menginginkan ini terjadi. Aku hanya ingin hidup tenang bersama keluargaku. Tapi kadang-kadang, aku berpikir, mungkin ini adalah cara Tuhan memberiku kesempatan untuk memulai hidup baru. Beberapa minggu setelah viralnya video itu, aku mulai melihat perubahan besar dalam hidup Nando. Kabar tentang dia terus berdatangan dari mantan teman-temannya, atau orang-orang yang mengenal kami dulu. Katanya, dia kehilangan segalanya, pekerjaannya, rumahnya, bahkan wanita selingkuhannya sudah meninggalkannya karena malu. Sekarang, dia tinggal di jalanan seperti gelandangan.
Aku tak sengaja melihatnya suatu sore ketika sedang pulang dari butik. Dia duduk di pinggir jalan, tampak kotor dan lusuh. Hatiku sempat terenyuh sejenak. Dulu, dia adalah suamiku, pria yang pernah kukasihi sepenuh hati. Tapi sekarang, aku tak merasakan apa-apa lagi, kecuali dingin. Kadang-kadang, aku bertanya-tanya apakah ini semua salahku. Apakah aku terlalu keras padanya? Apakah seharusnya aku memberinya kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Tapi kemudian aku ingat bagaimana dia meninggalkanku tanpa rasa bersalah, bagaimana dia berkata bahwa dia tidak bahagia denganku dan ingin hidup dengan wanita lain. Pikiran-pikiran itu langsung menghapus rasa iba yang sempat muncul. Di sisi lain, hidupku mulai berubah ke arah yang lebih baik. Butikku semakin ramai, bahkan ada pelanggan yang memesan baju untuk acara-acara penting seperti pernikahan dan ulang tahun. Banyak dari mereka datang karena tertarik pada ceritaku yang viral itu. Mereka bilang mereka salut dengan cara aku bangkit dari keterpurukan. Beberapa pelanggan bahkan meminta saran gaya pakaian hanya untuk sekadar ngobrol denganku tentang kehidupan. Denny juga mulai terlihat lebih ceria. Anak itu tumbuh menjadi anak yang kuat. Setiap kali dia bertanya soal Nando, aku hanya menjawab dengan lembut. Papa sedang bekerja di tempat yang jauh. Dia masih terlalu kecil untuk memahami kebenarannya, dan aku ingin menjaga kepolosannya selama mungkin. Kami sering bermain bersama, tertawa, dan membuat kenangan baru. Denny adalah alasan utamaku untuk terus melanjutkan hidup. Ada satu momen ketika aku bertemu mantan kolega Nando di sebuah acara. Dia mendekatiku dan berkata, "Nando benar-benar hancur, Geni. Dia kehilangan segalanya." Aku hanya bisa tersenyum tipis dan berkata, "Itu bukan urusanku lagi." Setelah percakapan itu, aku menyadari sesuatu. Aku sudah tak peduli lagi pada Nando. Apapun yang terjadi padanya sekarang adalah hasil dari pilihannya sendiri. Dia memilih untuk meninggalkanku dan Denny demi wanita lain. Dia memilih untuk mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah, dan sekarang dia harus menanggung konsekuensinya sendiri. Sementara itu, aku memilih untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidupku. Denny dan butikku. Aku mulai belajar untuk menikmati hari-hariku tanpa bergantung pada Nando. Aku mulai merasa bebas. Bebas dari rasa sakit, bebas dari penyesalan, dan bebas dari bayang-bayang masa lalu. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasa seperti orang yang benar-benar baru. Bukan lagi Geni yang rapuh dan terluka, tapi Geni yang kuat dan mandiri. Aku tak pernah membayangkan bahwa setelah semua kehancuran yang kualami, aku bisa menemukan versi diriku yang lebih baik. Tapi itulah yang terjadi. Setiap hari, aku belajar untuk mencintai diriku sendiri dan hidup yang sekarang ku jalani. Butikku berkembang pesat. Viralitas video itu ternyata menjadi berkah terselubung bagi usahaku. Banyak pelanggan baru datang, bahkan ada yang memesan baju dari luar kota. Aku mulai bereksperimen dengan desain baru, mencoba hal-hal yang dulu aku takut untuk dilakukan karena khawatir gagal. Tapi sekarang, aku tidak takut lagi. Aku tahu bahwa setiap kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Denny juga tumbuh semakin dekat denganku. Dia sering membantuku di butik, meskipun hanya dengan cara sederhana seperti merapikan baju atau membereskan barang-barang kecil. Kadang-kadang, dia akan menggambar sketsa pakaian dan meminta pendapatku. "Bagaimana kalau bajunya begini, Bu?" katanya dengan mata berbinar. Melihatnya begitu antusias membuat hatiku hangat. Anak ini adalah sumber kebahagiaan terbesarku. Aku juga mulai mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitarku. Teman-teman lamaku yang dulu sempat menjauh kini kembali mendekat. Mereka mengatakan bahwa mereka sangat bangga melihat bagaimana aku bisa bangkit dari keterpurukan. Bahkan ada beberapa yang meminta saran tentang cara menghadapi masalah rumah tangga mereka sendiri. Aku tak pernah menyangka bahwa pengalamanku bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Namun, ada satu hal yang tetap kupertahankan dalam hidupku. Aku tak lagi ingin bergantung pada seorang pria. Dulu, aku merasa butuh Nando untuk melengkapi hidupku. Tapi sekarang, aku tahu bahwa aku bisa hidup bahagia tanpa dia. Aku tak perlu mencari cinta baru atau hubungan baru. Saat ini, aku sudah cukup bahagia dengan diriku sendiri, Denny, dan butikku. Suatu
Hari ketika aku sedang berjalan-jalan di pusat kota, aku melihat Nando lagi. Dia masih tampak seperti gelandangan, duduk di pinggir jalan dengan pakaian lusuh. Ada sebagian diriku yang ingin mendekatinya, mungkin sekadar bertanya bagaimana keadaannya. Tapi kemudian aku sadar, untuk apa? Dia sudah memilih jalannya sendiri, dan aku juga sudah memilih jalanku. Aku hanya tersenyum tipis dan melanjutkan langkahku. Aku tak pernah menoleh ke belakang lagi. Aku tahu bahwa masa laluku bersama Nando hanyalah abu-abu yang kutinggalkan. Sekarang aku sedang membangun sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih indah dan lebih berarti. Hari ini, aku duduk di kursi favoritku di butik, menatap keluar jendela sambil memegang secangkir teh hangat. Aku tersenyum ketika melihat keramaian di sekitarku, pelanggan yang datang dan pergi, karyawan baru yang membantu melayani pesanan, dan Denny yang sedang bermain di sudut ruangan dengan sketsa pakaian barunya. Ini adalah hidupku sekarang, dan aku sangat mencintainya. Aku tak pernah menyangka bahwa setelah semua kehancuran itu, aku bisa menemukan kebahagiaan seperti ini. Dulu, aku merasa dunia runtuh ketika Nando meninggalkanku. Aku merasa hancur, seolah-olah aku tak punya tempat lagi di dunia ini. Tapi sekarang, aku tahu bahwa kejatuhan itu bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih baik. Aku belajar banyak dari semua ini. Aku belajar bahwa tidak apa-apa untuk jatuh, asalkan kita bangkit lagi. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari orang lain, tapi juga dari dalam diri sendiri. Dan yang terpenting, aku belajar bahwa aku lebih kuat daripada yang pernah kupikirkan. Denny adalah alasan utamaku untuk terus maju. Dia adalah anak yang luar biasa, dan aku bangga bisa menjadi ibunya. Setiap kali dia tertawa atau memelukku, aku merasa seperti mendapatkan kekuatan baru. Dia mengajarkanku bahwa cinta sejati tidak harus datang dari pasangan, tapi juga dari keluarga kecil yang kita bangun bersama. Butikku juga telah menjadi bagian besar dari kehidupanku. Ini bukan hanya tentang menjual baju, tapi tentang memberikan kebahagiaan kepada orang lain melalui desain-desain yang aku buat. Banyak pelanggan yang datang, bukan hanya untuk membeli baju, tapi juga untuk berbicara denganku, berbagi cerita mereka, dan mencari inspirasi. Aku tak pernah menyangka bahwa butik kecil ini bisa menjadi begitu, berarti bagi begitu banyak orang. Beberapa hari yang lalu, aku membuat postingan baru di media sosial. Kali ini, aku sengaja merekam video pendek tentang perjalanan hidupku, dari kehancuran hingga kebangkitan. Aku ingin berbagi ceritaku dengan orang-orang yang mungkin sedang mengalami hal serupa. Di akhir video, aku menulis pesan singkat. Jangan takut untuk bangkit. Kadang, kejatuhan adalah awal dari sesuatu yang lebih indah. Postingan itu langsung mendapat banyak respons positif. Banyak wanita yang berkomentar bahwa ceritaku memberi mereka kekuatan untuk bertahan dalam situasi sulit mereka. Ada yang mengatakan bahwa mereka mulai belajar mencintai diri sendiri setelah mendengar ceritaku. Ada juga yang mengucapkan terima kasih karena aku berani berbagi pengalamanku. Melihat semua itu membuat hatiku hangat. Aku tahu bahwa perjuanganku tidak sia-sia. Terakhir kali aku melihat Nando, dia masih di jalanan. Dia tampak semakin tua dan rapuh. Tapi kali ini, aku sama sekali tidak merasa iba. Aku hanya merasa lega bahwa aku sudah melewati semua ini. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri, tanpa bergantung padanya. Sekarang aku tahu bahwa hidup ini adalah tentang perjalanan. Kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita tersesat. Tapi yang penting adalah kita terus melangkah maju, meskipun langkah itu kecil. Aku sudah menemukan versi diriku yang baru, versi yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia. Dan aku tahu, ini bukan akhir, ini baru permulaan.